Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tidak kurang suatu apapun, ajar kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Tegur kami, nasihati kami mau terus diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hikmat, marifat dari Roh Kudus mengalir. Bahkan bagi setiap kami agar kami semakin mengerti kebenaran-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa karena penyertaan Tuhan. Baik, kita akan baca firman Tuhan hari ini. Saya percaya, ya, dan kita semua percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenarannya Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-5 saudara, ya, Ibrani pasal 5 dan juga ayat yang ke-6, ya. Ibrani ayat pasal 13 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena, ya, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, firman Tuhan di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya saudara, ya, dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Semua kita manusia butuh uang, pendeta butuh uang, sangat butuh karena semuanya itu pakai uang. Iya, kalau kita ke mall untuk buang air kecil, air besar aja pakai bayar saudara, ya. Ayat ini berkata, tapi janganlah kamu menjadi hamba uang. Kita memang butuh uang, tapi berbeda dengan kita menjadi hamba uang. Ya, uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai uang. Ya, tapi jangan menjadi hamba uang. Kita harus belajar, ya, bagaimana untuk kita ini tidak menjadi hamba uang, saudara. Ya, karena beda saudara, kita ini hidup butuh uang dengan kita hidup untuk uang. Kita hidup memang butuh uang, tapi jangan hidup untuk uang, ya. Sehingga karena orang menjadi hamba uang, dia rela mengorbankan keluarganya, dia rela mengorbankan apa saja hanya demi uang. Bahkan ada banyak orang-orang yang menyiksa dirinya karena uang. Pokoknya kalau saya sudah dapat uang, tidak boleh keluar-keluar lagi nih uang dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang untuk dirinya sendiri aja dia pelit. Ya, apalagi untuk orang lain, ya, udah pasti gak bakalan keluar uangnya. Ya, orang itu firman Tuhan bilang jangan menjadi hamba uang. Bagaimana kita bisa belajar untuk tidak menjadi hamba uang? Yang pertama adalah mari saudara kita memiliki rasa puas. Di sini dikatakan, ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Untuk kita bisa belajar tidak menjadi hamba uang, yang pertama mari kita cukupkan diri dengan apa yang ada. Seringkali orang itu hidupnya terbawa dalam masalah, persoalan, pergumulan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mencukupkan dirinya dengan apa yang ada. Dia selalu melihat hidup orang lain sehingga dia membandingkan dirinya dengan orang lain dan dia ingin jadi sama seperti orang lain.
Ya, kalau orang lain beli motor, saya juga harus bisa beli motor. Orang lain beli mobil, saya juga bisa beli mobil. Padahal gajinya pas-pasan, sehingga dia beli mobil, akhirnya hidupnya jatuh dalam kekurangan, pinjam sana pinjam sini, akhirnya utang. Saya percaya Tuhan itu sudah memberikan pada kita takaran berkat. Ketika kita mencukupkan diri dengan berkat yang ada, pasti cukup. Ya, karena harus bisa bedakan mana antara kebutuhan dan mana keinginan. Kalau kita ngikuti keinginan diri kita, ya tidak akan pernah cukup. Tapi kalau kita mengikuti kebutuhan hidup, ya pasti cukup. Ya, bagaimana caranya kita ini tidak menjadi hamba uang? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Seringkali orang akhirnya jadi hamba uang. Kenapa? Karena tidak cukup terus. Ya, dikasih sekian tidak cukup, kasih sekian tidak cukup. Ya, karena firman Tuhan ini berkata apa, saudara? Ya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, mari kita berusaha hidup dengan sedikit hal dan bukan menginginkan lebih banyak hal di hidup ini. Ya, berilah dari kelimpahan Anda dan bukan mengumpulkan lebih banyak. Nikmatilah apa yang Anda miliki dan bukan marah karena apa yang tidak dapat Anda punyai. Orang yang tidak bisa bersyukur dan mencukupkan diri itu, dia marah dengan apa yang dia punya dan dia lupa mensyukuri apa yang dia miliki. Ya, mari jangan pernah marah dengan apa yang kau miliki, tetapi belajarlah bersyukur dengan apa yang kau miliki. Itu tanda orang yang bersyukur dan menikmati nikmat Tuhan dan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada dirinya. Kita menjadi puas ketika menyadari bahwa Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan hidup kita. Ya, orang percaya yang materialistis mengatakan bahwa melalui tindakan mereka Allah tidak sanggup memelihara mereka, atau setidaknya ya Tuhan tidak mau memperhatikan mereka seperti yang mereka inginkan. Mengapa seringkali kita merasa Tuhan tidak mencukupi? Mengapa seringkali kita merasa Tuhan tidak memelihara kita? Karena kita memaksa Tuhan mengikuti apa yang kita ingini. Bukan kita memaksa diri untuk mensyukuri apa yang Tuhan beri. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita memaksa diri untuk mensyukuri apa yang Tuhan beri, kita pasti tidak akan kekurangan. Tapi kalau kita memaksa Tuhan untuk mencukupi apa yang kita ingini, nah itu yang bahaya. Jangan memaksa Tuhan untuk mencukupi apa yang kita mau, tapi paksalah dirimu untuk mensyukuri apa yang Tuhan beri. Ya, ini adalah dua hal yang berbeda, saudara. Ya, kita akan melihat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh memelihara ketika kita bisa bersyukur. Rasa tidak aman bisa menimbulkan sifat cinta uang, saudara. Ya, entah kita kaya atau miskin. Orang yang merasa tidak aman dengan apa yang dia miliki, ya tidak aman dengan apa yang dia punyai, maka itu akan menimbulkan satu rasa yang tidak cukup. Sehingga dia akan terus mencari dan dia menjadi hamba uang. Walaupun dia sudah kaya, dia akan tetap merasa tidak aman. Makanya kita melihat ada orang-orang yang memiliki uang dan kekayaan yang banyak, tapi mereka miskin dalam hal mental. Ya, kenapa? Karena mereka tidak berani memberi. Karena sikap hatinya itu dia merasa tidak aman dengan yang dia punya. Jadi ini bicara bukan soal kaya atau miskin. Orang-orang seperti ini sekalipun sudah diberkati Tuhan berlimpah, dia tetap akan merasa tidak aman. Ya, sebaliknya ketika kita merasa diri cukup, maka sekalipun kita miskin, kita bisa belajar memberi. Maaf, saya memberikan saudara kesaksian. Ketika saya masih tidak punya apa-apa pun, ya saya ini ya diberkati oleh Tuhan, bukan sesuai dengan takaran yang saya minta, tapi yang Tuhan beri. Sehingga dalam kekurangan pun saya belajar untuk terus menabur. Ya, sehingga sampai sekarang ketika Tuhan berkati pun saya tetap menabur. Tapi ada orang-orang kaya tapi pelitnya minta ampun. Kenapa? Karena merasa gak aman dengan apa yang mereka punyai. Hati-hati saudara, roh cinta uang, roh cinta mamon itu bisa membuat kita ini gak masuk surga, saudara. Ya, satu-satunya pencegah ya untuk kita ini tidak menjadi orang cinta uang adalah dengan
belajar mempercayakan kepada Allah untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kita, bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan berikan. Lihatlah kasih yang dinyatakan melalui apa yang Tuhan sediakan. Ingatlah bahwa uang dan harta akan lenyap seluruhnya. Ya, tetapi mari saudara kita memiliki rasa puas ya di dalam hidup kita. Kita memiliki rasa puas akan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ya, sehingga jangan kita khawatir berlebihan ya, sehingga ingat Allah telah berfirman, Tuhan Allah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi kenapa orang merasa Tuhan tidak memberkati? Kenapa orang merasa Tuhan meninggalkan? Karena dia memaksa Tuhan mencukupkan apa yang dia mau. Ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, mari dengan yakin hari ini kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Ya, aku percaya semua yang Tuhan lakukan di hidup itu adalah baik. Akulah yang harus belajar untuk bersyukur. Akulah yang harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Aku yang harus belajar untuk menerima apa yang Tuhan mau, bukan memaksa Tuhan untuk mencukupi apa yang aku mau. Saudara, mari kita terus belajar mengucap syukur karena Dia Tuhan yang baik. Dan semua apa yang Dia lakukan dalam hidup kita adalah kebaikan. Kitalah yang harus belajar untuk bersyukur dan menerima apapun keadaan di hidup kita hari ini, bahwa Dia Tuhan yang selalu mencukupi dan memberkati kehidupan kita. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Ajar kami bersyukur hari-hari ini untuk apa yang sudah Tuhan beri, dan ajar kami tidak menuntut Tuhan tetapi terus menerima, mencukupkan diri dengan semua berkat Tuhan atas hidup kami. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini saudara sebagai tanda iman kita. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Lebih lagi katakan sambil bersyukur, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik Tuhan, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup kami berarti Tuhan, amin. Berarti. Kami naikkan ucapan syukur hari ini dan kami mau berkata semua baik yang Tuhan berikan buat kami. Kami tidak akan terus menuntut Tuhan, tapi kami mau belajar mensyukuri apa yang Tuhan beri. Kami mau belajar menerima apa yang sudah Engkau beri, bukan menuntut Engkau mencukupkan apa yang kami butuhkan dan kami inginkan. Terima kasih buat semua anugerah-Mu Bapa. Ajar kami menjadi orang yang terus menerima keadaan kami, karena tujuan hidup kami di dunia ini bukanlah hanya menjadi kaya, tetapi menjadi orang yang bisa bersyukur sehingga kami boleh diselamatkan. Berkati setiap anak-anak-Mu hari ini yang setia mengikuti mesbah syukur. Engkau pakai hidup mereka Tuhan dimanapun mereka berada untuk menjadi kesaksian. Tidak menjadi orang bersungut-sungut, tetapi menjadi orang yang bersyukur. Hari ini kalau ada di antara mereka yang punya kebutuhan, punya pergumulan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tahu dan percaya mujizat-Mu tidak pernah berhenti bagi setiap orang yang berkenan kepadamu Bapa. Berkati setiap mereka yang sakit hari-hari ini. Berikan mereka kelepasan yang terikat Tuhan, yang terbelenggu, terintimidasi. Tuhan lepaskan dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Berkati yang bekerja di rumah, di luar kota, Tuhan jagai, jauhkan dari segala marbahaya kecelakaan. Kami terus menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Pelihara tidak bercacat celah. Terima kasih buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Kami tahu Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia,
memberkati semua apa yang kami lakukan hari ini, dan Tuhan akan buat itu berhasil. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. Menyembahmu.